Baik, pada video kali ini, kelompok kami akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi, kelompok lain bertanya dan kelompok lain menjawab. Baik. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kelompok 6 yang juga mencakup dari jawaban kelompok 5. Yaitu pertanyaannya mengenai dijelaskan bahwa LMX berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai politeknik. Seperti yang kita ketahui bahwa dari LMX menekankan pada bagaimana meningkatkan kualitas hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi, program, dan gaya kepemimpinan apa yang dilakukan oleh pemimpin Politeknik Semarang dalam rangka meningkatkan hubungan dengan bawahannya. Jadi, jawabannya adalah bahwa hal-hal yang dilakukan pemimpin Politeknik Semarang guna meningkatkan hubungan yang baik dengan karyawan antara lain yaitu yang pertama, kemampuan atasan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, mengetahui kemampuan bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui potensi bawahan. Yang keempat, mengetahui kekurangan bawahan. Yang kelima, rasa puas atas hasil kerja dari bawahan. Yang keenam, yaitu percaya atas kemampuan bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan pekerjaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Dari semua hasil ini, yaitu menurut kelompok kami, dengan melakukan poin di atas, maka dapat memberikan pengaruh besar terhadap kinerja dari pegawai Politeknik Semarang itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu seperti ini. Dalam kritik teori pertukaran pemimpin dan anggota, dikatakan bahwa teori ini bertentangan dengan nilai dasar manusia dan keadilan, yang membagi dua kelompok dengan satu kelompok mendapat perhatian khusus. Bagaimana maksud dari adanya kelompok yang memiliki perhatian khusus, dan bagaimana ini terjadi? Lalu, apakah pemimpin itu artinya memiliki wewenang untuk menekan mana kelompok khusus dan tidak? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi, menurut sumber yang kami dapatkan, teori ini bertentangan dengan nilai dasar manusia tentang keadilan dan membagi dua kelompok yang mendapat perhatian khusus. Nah, teori yang dimaksud di sini adalah teori hubungan dua pihak vertikal, yang memang berfokus pada proses pengaruh timbal balik pada hubungan arah vertikal yang terdiri dari satu orang yang memiliki otoritas langsung daripada lainnya. Kritik ini dimaksudkan untuk teori tersebut, bukan untuk teori LMS. Sedangkan teori LMS sendiri melakukan pertukaran pemimpin dan anggota yang dilakukan oleh pemimpin dengan cara yang berbeda kepada semua anggotanya, bukan hanya satu orang saja. Menurut analisis kami, tentu saja dalam suatu organisasi, misalnya organisasi publik nih, tidak semua anggota 100% ingin berada dalam in-group, yang artinya melakukan tugas yang tidak ada dalam struktur maupun kontrak kerja. Tentu saja ada pengikut yang hanya ingin melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang ia terima. Dari sinilah pemimpin menentukan in-groupnya, yang artinya menjadi sukarelawan untuk pekerjaan tambahan dan untuk mengambil tanggung jawab yang tidak ada dalam struktur maupun kontrak kerja. Seperti itu. Next. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu saran yang harus dilakukan seorang pemimpin agar memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai. Jawaban dari kelompok kami mengacu pada saran yang sudah tertulis di dalam makalah bahwa pemimpin perlu menunjukkan wibawanya sebagai seorang pemimpin agar memicu timbul rasa hormat karyawan terhadap pemimpinnya. Walaupun dalam menjalankan tugasnya, pemimpin cenderung bersikap tegas, terkadang pemimpin perlu bersikap toleran dan bersedia untuk membela karyawan yang bekerja di bawahnya. Dengan cara ini, karyawan akan merasa nyaman pada saat bekerja sehingga dapat meningkatkan rasa loyalitas karyawan. Diperlukan adanya pendelegasian tugas dan partisipasi karyawan pada saat proses decision making. Hal ini akan memacu inisiatif karyawan untuk menjadi lebih aktif dan dapat meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya. Terima kasih. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu terkait dari pertanyaan kelompok 3, yaitu pertanyaannya adalah apakah mutasi di dalam teori LMX itu dapat mempengaruhi kinerja.
Selanjutnya yaitu terkait pertanyaan dari kelompok nomor 3, yaitu apakah mutasi dapat digunakan pemimpin untuk mematikan karir dari pegawai yang dianggap tidak giat ataupun tidak serius dalam bekerja. Nah, mutasi yang dilakukan oleh pemimpin ini bukan untuk mematikan karir pegawai yang dirasa kurang kompeten, namun lebih diperuntukkan untuk pengalokasian pegawai yang sesuai dengan kinerja mereka. Pegawai yang dirasa memiliki kinerja lebih baik tentu akan mendapatkan tanggung jawab yang berbeda. Namun bukan berarti pegawai yang kinerjanya kurang baik tidak akan mendapatkan tanggung jawab lainnya. Ini untuk kestabilan organisasi agar tetap berjalan. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 7, yaitu teori LMX memberikan peringatan penting bagi dari adanya perilaku secara sadar maupun tidak, di mana perilaku tersebut dapat memengaruhi siapa yang diundang ke dalam satu kelompok. Nah, perilaku seperti ini apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah, di sini kami menjawabnya yaitu teori LMX hadir sebagai sebuah peringatan atau dapat dimaknai juga sebagai batas bahwa harus tetap berlaku adil meskipun ada kelompok atau karyawan tertentu yang kinerjanya lebih baik. Terlebih karyawan yang termasuk di dalam kelompok ini dinilai berdasarkan hasil kualitas kinerja mereka. Nah, selanjutnya sikap adil tetap harus diterapkan dengan menjalin hubungan baik kepada seluruh karyawan dan menghargai usaha mereka. Seperti itu. Demikian sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih atas kelompok-kelompok yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.